Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita memasuki sesi ke-11. Kita akan membicarakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis perekonomian satu negara. Rangkaian kajian kita memang khusus membicarakan ekonomi Indonesia. Tapi secara umum, cara analisis yang sama itu juga bisa atau biasa dilakukan kepada negara-negara lain, khususnya negara-negara yang sebaya, ya, negara-negara emerging markets, negara berkembang. Nah, dalam buku ajar ekonomi makro, itu memang biasanya yang dianggap penting itu ada 4. Penting itu artinya mungkin bisa dikatakan pertama itu dipahami dahulu untuk kondisinya bagaimana di negara yang dianalisis. Baru nanti ada variabel-variabel sekaligus indikator lain yang juga dianggap penting. 4 yang selalu dipakai itu pertama adalah kita sudah selesaikan selama 6 sesi, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua tentang ketenaga kerjaan, kita juga sudah bicarakan dalam 4 sesi. Yang ketiga adalah tentang yang akan kita bicarakan ini tentang kondisi harga, kenaikan atau penurunan. Jadi sebenarnya tidak mesti selalu naik harga di negara yang dianalisis, dalam hal ini Indonesia. Saya hanya akan membahasnya 2 sesi. Nanti secara implisit ada lagi nanti di sisi ketika kita bicara tentang moneter. Nah, yang keempat, biasanya analisis fokus kepada indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi negara tersebut dalam kaitannya dengan hubungan internasionalnya, hubungan ekonomi internasional, ya. Jadi saya sebut dengan judul perdagangan internasional. Nah, baru indikator-indikator lainnya. Hari ini mari kita mulai dengan topik ketiga yang biasa menjadi sentral dalam analisis makroekonomi satu negara, yaitu inflasi. Nah, secara sederhana, inflasi tersebut bisa dikatakan adalah tingkat kenaikan harga secara umum. Nah, ini penting, ya. Jadi tingkat kenaikan artinya persentasi. Bisa saja negatif. Ya, kita kan sudah bicara bahwa suatu anggaran bisa surplus atau defisit, yaitu berarti ya sebetulnya negatif. Dalam pembicaraan tentang ekonomi itu biasa, ya, kalau tumbuh negatif tidak usah diprotes dalam bahasa sehari-hari. Oh, tumbuh kok negatif, ya itu untuk memastikan saja kata dasarnya apa, bahwa lalu ada kondisi di mana harga-harga itu turun, suka disebut deflasi, tapi itu dalam bahasa narasi ke publik, ya, dalam analisis ya tetap inflasi dengan tanda negatif, gitu loh, minus nilainya. Nah, khusus untuk Indonesia itu yang mengeluarkan data inflasi itu adalah Badan Pusat Statistik, BPS. Nah, BPS ini sebetulnya memiliki beberapa angka inflasi, tapi jika disebut inflasi saja tanpa ada keterangan, itu yang dimaksud adalah inflasi yang diumumkan tiap bulan oleh BPS. Jadi kita sudah cukup maju, ya, termasuk negara yang maju. Ada negara-negara yang tidak bisa mengumumkan tiap bulan. Ini adalah salah satu andalan BPS. Kan kita sudah bicara tentang pertumbuhan ekonomi tiap 3 bulan, kan? Memang di mana-mana tiap 3 bulan. Kemarin pengangguran tiap 6 bulan. Yang inflasi ini tiap bulan, bahkan inflasi ini sudah organis, gitu. Kalau yang seperti PDB, seperti tingkat pengangguran, meskipun dia organis, artinya ada organis dalam arti birokrasi, ya, ada divisi, ada petugasnya, tetapi tetap ada nama programnya, misal yang disebut dengan survei, kan. Yang ini tuh sudah organis, jadi memang di kantor manapun, ketika BPS sudah memiliki kantor sampai tingkat kabupaten kota, dia merupakan bagian kerja reguler. Jadi secara data mentah, nah nanti kita akan bicara bahwa selain data mentah kan tentu ada data-data olahan. Secara data mentah saya kira nyaris tidak ada kemungkinan lembaga survei apapun bisa menyaingi BPS
untuk as the whole, artinya untuk melihat harga-harga keseluruhan. Jadi saya kira kita harus punya trust untuk ini. Hanya nanti kalau mau mengkritik BPS mungkin kan ada beberapa metode dalam pengumpulannya, pengolahannya yang kita bisa mempelajarinya, menanyakannya atau membandingkannya dengan negara lain itu bisa. Tetapi saya termasuk orang yang berpendapat untuk tingkat inflasi ini BPS sudah termasuk lembaga yang menyajikan data relatif, bukan hanya relatif, nyaris tidak bisa dicampuri oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau kekuatan lainnya. Kurang lebih begitulah. Karena urusannya di negeri ini kadang sensi-sensian itu loh. Nah, tiap bulan dipublikasi dan di awal bulan untuk kondisi bulan sebelumnya. Jadi kan hanya selisih beberapa hari atau seminggu. Artinya memang karena kerjaan tiap hari bisa diselesaikan akhir bulan atau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 bisa diumumkan, bahkan tanggal 2 atau 3. Ya. Nah, tetap BPS juga melakukan dasarnya adalah survei harga konsumen. Iya, jadi ada tetap surveinya. Tetapi tadi sudah saya katakan survei ini reguler dan sudah ada organis di dalam. Nah, BPS menghitung inflasi itu atas, nanti kita akan jelaskan lebih rinci, tetapi intinya barang yang jutaan, kita sudah bicara di PDB, itu tentu dipilih komoditasnya. Nah, yang dipilih sekian komoditas, ya sekitar 833 jenis barang, barang dan jasa ya. Di barang jenis dan jasa itu dipilih 1 sampai 3 merek, kalau diambil merek, kalau tidak penentuan kualitas ya, beras kualitas apa. Lalu tentang hal itu secara detail di sesi kedua. Intinya ada catatan tentang harga barang-barang itu selama sebulan. Ada yang diperoleh seminggu 2 kali, 3 kali, ada yang diperoleh sebulan 2 kali. Kalau seminggu diambil 2-3 kali itu bisa dianggap harian ya. Lalu ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan hanya sekali. Jadi sesuai dengan karakteristik barang dan jasa tersebut. Diambil datanya dari penjual eceran. Kira-kira begitu ya. Nah, semua diolah, lalu dibandingkan dari bulan ke bulan. Nah, perbandingan kita sudah belajar juga ketika belajar produk domestik bruto, itu sudah terbiasa ya statistik itu memakai tahun dasar. Kenapa begitu? Untuk memudahkan membandingkan kenaikan harga. Jadi karena ini apalagi barang banyak. Kalau barang banyak itu kan harus dulu disatukan, diolah, diberi bobot juga. Tidak sama bobotnya kan. Ada barang yang naiknya luar biasa, tapi dia perannya dalam konsumsi sangat rendah. Itu otomatis dia juga sedikit sumbangannya dalam naik atau turunnya suatu harga. Prinsipnya kita percaya dulu bahwa BPS ini memiliki alat olah yang menimbang hal-hal seperti itu, sama dengan indikator lainnya, ada best practices internasionalnya, ada panduannya, ya dengan adjust sesuai dengan kondisi barang dan jasa dan perdagangan eceran di Indonesia, bahkan di kota-kota yang dijadikan patokan. Nah, kurang lebih begitu, lalu didapat indeks harga yang mewakili keseluruhan, ya kan? PDB sama toh, seluruh produksi barang saya dianggap satu barang kan, sebetulnya satu nilai. Sama ini dibandingkan, maka kita bisa membandingkan bulan dengan bulan. Jadi kalau ini bulan Juli dibandingkan bulan Juni berapa, itu namanya kan month, bulan ke bulan. Bisa tahunan, Juli tahun ini dibandingkan Juli tahun lalu. Bisa kalender itu berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, berarti perbandingannya Desember tahun lalu. Nah, seperti itu ya, nanti secara detail ada di slide-slide dan kita jelaskan pelan-pelan. Yang penting kita sudah mulai membayangkan bahwa kalau bicara inflasi, itu harga secara umum keseluruhan di semua kota yang teramati. Nanti berapa kota yang teramati di Indonesia, kita lihat. Dan itu harga yang di tingkat konsumen. Jadi makanya disebut indeks harga konsumen IHK. Jadi inflasi itu indeks harga yang dihadapi konsumen, berarti surveinya, pendataannya itu basisnya adalah pedagang eceran. Jadi bukan harga grosir atau apalagi harga tingkat produsen tertentu, bukan ya. Nah, dengan demikian sambil lalu sebetulnya selain IHK ya BPS kan punya data, tapi
pengumumannya ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, atau tidak begitu publish, cuma dibuat di dokumennya. Ada indeks harga perdagangan besar, ya berarti kan respondennya, pencatatan datanya adalah dari para pedagang besar grosis. Lalu ada indeks harga produsen, itu di level pabrik, atau tidak harus selalu pabrik ya, kalau dia di level sektoral-sektoral tertentu dengan dugaan harga di produsennya. Dan ada indeks harga aset. Bahkan kita tahu ya, yang di luar BPS kan kita pernah dengar nama indeks harga saham gabungan. Tapi itu bukan urusan BPS, cuma sebenarnya sama kan, untuk menunjukkan harga-harga saham secara keseluruhan. Hanya biasanya IDX bursa efek Indonesia itu tidak begitu mempopulerkan presentasi kenaikan indeksnya, tapi indeksnya yang dipopulerkan. Nah, di sini yang lebih populer presentasi perubahan indeksnya. Wajar ya, karena si bursa efek sehari aja bisa berkali-kali, sementara ini kan bulanan. Tapi prinsip dasarnya yang ingin ditampilkan adalah perubahan harga. Nah, itu kan harga saham. Nah, ini ada harga aset, kita bicara harga konsumen. Nah, untuk lebih bisa mengenali lagi, kita langsung ke contoh saja. Nanti sambil contoh kita ulangi lagi hal-hal yang tadi kita prologkan. Yang tadi kita sudah bicara bahwa tingkat inflasi itu dinyatakan dalam persen, ya. Jadi disebut inflasi 6%, 2%. Jadi ingat itu persen. Nah, bisa bulan ke bulan, bisa tahun ke tahun, bisa tahun kalender. Berarti kalau ini Juli, saya ulangi, Januari sampai Juli, atau Juli dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya. Nah, yang kiri itu saya ambilkan yang gambar hitam itu, hitam lalu ada merah hurufnya, itu saya potong dari publikasi BPS terkini ya, kalau tidak salah tanggal 2 kemarin. Belum ada yang Agustus, nunggu nanti. Itu yang merah disebut inflasi 0,08%. Nah, 0,08% itu dari bulan Juni. Nah, itu inflasi bulanan namanya. Jadi tingkat harga secara umum pada bulan Juli, seluruhnya ya, jadi seluruh barang dan jasa, dibandingkan dengan tingkat harga pada bulan Juni, naik 0,08%. Kurang dari 1%, jauh ya, kurang dari 0,1 bahkan. Itu rendah lah. Kemudian kalau dia dibandingkan dengan tahun kalender, berarti selama berapa bulan? 7 bulan, yang tengah, 7 bulan tahun kalender, itu berarti kan bisa saja dengan cara menjumlahkan sama. Jadi bisa membandingkan harga indeks di bulan Juli dibandingkan dengan indeks bulan Desember tahun lalu, berarti selama 7 bulan, itu namanya inflasi kalender 0,81%. Jadi selama tahun 2021 lebih dari setengah tahun, naiknya belum sampai 1%. Nah, bisa juga datanya adalah, dan semua ini penting, bukan semua ketiga-tiganya penting dan bisa dianalisis. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi bulan Juli 2021, harga-harga di bulan Juli 2021 dibandingkan Juli 2020. Nah, itu yang year on year kan. Ini yang biasa diumumkan juga 1,52%, 1,5%. Nah, ini berarti menggambarkan kira-kira 0,81 kan baru 7 bulan. Berarti kan kisarannya di sini ini di 1,52 ini setahun. Dengan asumsi mereka punya analisis BPS. Pemerintah punya analisis beda lagi. Lalu analisis membuat proyeksi. Nah, kita kaitkan dengan misalnya RAPBN yang baru dinyatakan kemarin, pemerintah membuat perakiraan berapa inflasi di tahun 2021 yang berjalan ini. Nah, karena kan tidak ada angkanya belum. Pemerintah menyebutnya, saya masih ingat, itu antara 1,82 sampai 2,5%. Ini kan baru 0,81 atau dilihat secara tahunan baru 1,52. Berarti pemerintah masih menduga akan ada kenaikan di bulan-bulan yang akan datang, tapi tetap rendah. Nah, kalau disajikan oleh BPS yang kanan, nah yang kanan, yang dua itu dua grafik jadi satu, gambar juga, saya salin dari BPS juga, itu yang bulan ke bulannya ya bisa dilihat. Yang hitam di sini tadi kan, yang merah di sini tadi kan cuma bulan Juli tuh, bulan Juli 2021. Yang digambar paling atas itu 2 tahun berturut-turut, 1,5 tahun karena yang satu belum selesai kan. Nah, kalau kita rajin, kita jangan nunggu BPS, buat aja 5 tahun atau 6 tahun. Jadi kita tahu apakah pola tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya lagi ini cuma 2 tahun.
Yang merah itu 2021, yang hijau adalah tahun 2020. Nah, tampak bahwa memang secara umum ya tidak berbeda jauh kan, kalau secara bulanan. Nah, tetapi kalau di bawah, kalau kita bicara dari tahunan, yang merah itu adalah 2021, yang hijau 2020, ada kecenderungan sampai bulan Mei sampai bulan Juni di bawah tahun kemarin. Baru tahun bulan Juli ini hampir sama 1,54 tahun lalu, tahun ini 1,52. Artinya apa? Artinya ini mulai bergerak lebih tinggi, masih belum tinggi ya, baru setara dengan tahun lalu. Tadi saya ingatkan, pemerintah lalu menduga akan kelihatannya tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Tahun kemarin, misalnya kita bisa melihat paling ujung yang hijau itu 1,68. 1,68 Desember, yang bawah paling ujung. Itu tahun 2021, kanan. Nah, 1,68 itu artinya bisa dilihat sebagai Desember 2020 dibandingkan Desember 2019, nggak ada angkanya di situ. Naiknya 1,68% inflasinya. Bisa juga diartikan selama setahun, karena kalau di bulan Desember itu sama inflasi kalender dengan inflasi tahunan bulan yang bersangkutan, otomatis sama, selesai kok 1 tahun. Nah, maka kan belum ada angkanya dari Agustus September. Dengan dugaan pemerintah seperti itu, seperti di RAPBN yang baru diajukan, tetapi isinya ada yang menghitung perkiraan inflasi, asumsi makro soalnya harus dinyatakan, itu sesuai undang-undang. Disebut 1,82 sampai 2,5, artinya kan akan lebih dari 1,68 dugaan pemerintah. Maka garis merah itu nanti di lanjutan Agustus sampai Desember diperkirakan pemerintah sendiri, bukan BPS ya, BPS tidak mengeluarkan proyeksi, itu di atas itu. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini ada gambar dari BPS juga yang paling kiri, nah itu 3 tahun. Yang biru untuk menunjukkan 2019, yang orange menunjukkan 2020, yang hijau menunjukkan 2021, karena baru sampai Juli ya perbandingannya Juli. Kelihatan kan di bulan Januari itu memang masih rendah si tahun ini. Tapi paling ujung kanan Juli sudah sama dengan tahun lalu kan. Nah, nanti bisa disalib, bisa juga tidak. Pemerintah menduga disalib. Nah, yang biru itu 2019. Sekaligus juga kita bisa mulai membayangkan pandemi kan. Kalau 2019 belum pandemi, berarti ini cukup menarik. Di pandemi ini, meskipun semula di Januari, Februari, Maret 2020, orange di 3 awal itu. Nah, kan lebih tinggi dari biru. Biru 2019, saya ingatkan ya. Biru 2019. Akan lebih tinggi, tapi ketika pandemi berjalan, April, Mei, Juni, Juli 2020 yang orange, itu lebih rendah dari biru. Dan di 2021 lebih rendah lagi. Nah, ini menarik ya, sambil kita tambahkan tema baru, bahwa pada umumnya yang dikhawatirkan dalam suatu negara untuk analisis makroekonomi itu adalah inflasi yang tinggi. Dan itu dulu mewarnai banyak buku teks di tahun 80-an, 90-an, bahkan sampai 2000 awal. Baru sekarang yang agak sedikit ini bahwa ternyata tema inflasi ini mulai agak lebih kompleks dari sebelumnya. Dahulu kalau inflasi itu di benak ekonom, kemudian nanti otomatis di benak pengambil kebijakan, itu urusannya bagaimana mengendalikan agar tidak tinggi. Nah, ternyata belakangan fenomenanya berbeda. Tidak selalu penyakit perekonomian, tidak selalu ya yang saya katakan, ditandai oleh inflasi yang tinggi. Ketika inflasi rendah ini bingung juga. Nah, kenapa? Inflasi yang tinggi menunjukkan nanti kemampuan untuk konsumen membeli, mengkonsumsi barang dan jasa menurun karena harganya naik begitu cepat. Nah, dan juga dikhawatirkan produsen tidak selalu berarti untung. Kalau harga-harga terlalu tinggi, dia juga bisa terkait dengan kesinambungannya untuk berikutnya. Karena nanti pastilah input produksi dia juga naik secara umum. Tapi ketika situasinya kebalik seperti saat ini, yang hijau turun-turun itu, dia mulai lagi pikiran, ini kenapa ya? Nah, lalu daya beli juga toh, ternyata harga tidak banyak naik, bahkan lebih rendah, bukan lebih rendah, tidak benar ya. Jadi ini penting juga nih kita pahami, inflasi rendah itu bukan berarti harganya lebih rendah. Kalau sebelumnya 100, naik 1% itu 101. Kalau naik 1,8 itu kan berarti 101,2.
eh, 68. Jadi nggak harganya lebih tinggi, cuman naiknya sedikit. Kalau dia naik 10%, 100 jadi 110. Kalau turun itu dari 100 ke 99 itu minus inflasinya minus 1%. Jadi jangan salah ya, inflasi rendah itu harga barangnya tetap naik, tapi naiknya sedikit. Itu saja sudah cukup menjadi perhatian sekarang oleh Pak Kebijakan, dan juga beberapa kajian akademis sudah mulai bertanya-tanya kenapa ini COVID malah membuat harga tidak bisa naik. Ya, padahal, nah nanti kita akan bicara determinannya apa. Orang butuh barang banyak, tapi nggak bisa beli. Nah, misal begitu. Apakah itu karena COVID? Nah, kita lihat nanti yang sifatnya tahunan. Cuma ini kita rekam dulu di pikiran kita, buat kawan-kawan yang baru mulai belajar tema-tema seperti ini, bahwa inflasi itu adalah data kenaikan harga keseluruhan. Jadi Anda tidak bisa protes. Tapi ini ada yang naik banget, saya kemarin beli cabai harganya. Ya, nanti kita diskusikan itu di sesi kedua. Ini bicara keseluruhan, ya dicampur, mau HP, mau lombok, mau jasa tukang gunting, mau jasa tukang antar, campur semua. Mau rumah, secara umum. Karena itu analisis makroekonomi. Mari kita lihat bagaimana angka-angka ini dihasilkan. Tadi sudah saya jelaskan di depan sepintas, tapi kita karena belajar ekonomi, kita tidak cukup dengan hanya bicara biasa. Slide sebelumnya, tentang metodenya. Nah, jadi tadi kita kan sudah melihat hasilnya langsung tuh, kenaikan harga. Sebenarnya BPS di dapurnya, kurang lebih ini dapurnya, intinya, tapi tentu lebih. Sekarang ini dipakai survei. Tadi kan kita sudah sebut ada catatan harga konsumen itu berdasarkan survei biaya hidup. Sebelumnya beberapa itu dipakai patokan. Survei konsumennya memakai basis survei biaya hidup yang sudah dilakukan, biasanya dilakukan bersamaan. Nah, yang menjadi catatan inflasi ini adalah hanya mencatat harga-harga di 90 kota. Ini perlu ditekankan ya. Indeks harga konsumen itu sebetulnya bias perkotaan, tidak ada data desanya. Jadi kalau yang betul sebenarnya indeks harga konsumen perkotaan, karena yang diamati oleh BPS itu 90 kota, 34 ibu kota provinsi, dan 56 kabupaten kota yang terpilih. Ya, ada dia punya pertimbangan. Keseluruhan yang menjadi sampel itu dalam hal biaya hidup. Biaya hidup ini artinya nanti menyusun komoditas yang diamati apa, lalu masing-masing komoditas itu porsinya berapa. Ini tidak tiap bulan dilakukan. Ini saya lupa nih SBH terakhir kapan. Nah, nanti yang dari barang yang diputuskan dari SBH ini dan bobotnya itu diamati yang reguler. Jadi kan begitu loh maksudnya. Tidak tiap bulan dia melakukan SBH begini. Nah, nanti yang tiap bulan itu adalah komoditas yang diamati. Ini dasarnya kenapa nanti terpilih dari SBH itu, dan SBH ini bisa diulangi, bisa merubah. Lalu yang dipilih ada 835 komoditas, itu menyangkut barang dan jasa ya. Tetapi itu total komoditas se-Indonesia, tiap kota ya beda-beda. Dan yang tertinggi hanya 473. Jadi 835 itu adalah pengumuman ini loh barang dan jasa yang diamati BPS se-Indonesia di 90 kota. Semula itu diputuskan melalui 141.600 rumah tangga yang disurvei, tapi nanti pengamatannya bukan di rumah tangga lagi, itu di pedagang eceran ya. Mungkin pelan-pelan sedikit. Survei biaya hidup ini yang menentukan barang dan jasa apa yang diamati. Yang diamati nanti dilakukan melalui survei harga konsumen. Survei harga konsumen yang sekaligus adalah bersifat organis di dalam BPS. Nah, maksudnya kenapa yang diamati 473 barang itu? Nah, itu dari SBH, dari survei biaya hidup. Nah, 473 itu juga Jakarta. Itu Sintang apa Sintawang itu saya lupa itu ya. Sintang kayaknya benar, 240. Rata-rata di angka 350 kota di 90. Nah, itu sekarang yang dimulai dari Januari 2020. Sebelumnya yang sebelah kanan itu ya sesuai dengan kapasitas perkembangan BPS. Yang kedua sesuai dengan perkembangan dinamika perekonomian. Yang ketiga sesuai dengan perkembangan kota-kota kan. Terutama ya memang kapasitas BPS.
Kapasitas itu artinya ya entah kantornya, entah SDM-nya, entah anggarannya. Nah, kan seperti itu. Tahun 63 dulu seperti itu, 78, nah yang kita 3 terbawah aja ya belakangan ya. Yang 3 terbawah itu, 3 terbawah kota survei, itu tadi yang saya jelaskan yang 2018. Di atasnya sebelumnya kita memakai basis SBH 2012, ya, lalu di 82 kota, ya kan, komoditasnya sebenarnya lebih banyak, ada yang di drop komoditasnya. Nah, komoditas yang banyak itu nanti dikelompokkan, di sesi 2 kita akan bicara. Tapi ini biar perkembangannya dulu. Sebelumnya kita memakai 2007. Nah, sebutan 2018, 2012, 2007 itu adalah untuk menyebut tahun dasar. Ingat, kita sudah belajar waktu PDB, tahun dasar itu menentukan nilai PDB harga konsan. Berarti kalau misalnya tadi kita bicara harga-harga bulan Juli tahun 2021, memang tidak seurgen di mana di PDB ya, karena kan perbandingan bulan ke bulannya berjalan ini. Tetapi tetap saja indeks harga pada bulan Juli 2021 itu adalah ketika disebut tahun dasar 2018 dibandingkan dengan harga tahun 2018. Misalnya 110 misalnya indeksnya keseluruhan. Berarti harganya 10% dibandingkan 2018. Sedangkan inflasi itu dari indeks waktunya. Dari indeks nanti kita lihat di slide setelahnya. Ini agar kita mengerti bahwa BPS ini tidak sama antar tahun itu. Cuma kelebihannya dibandingkan PDB nanti indeksnya, karena ketika dirubah indeks itu inflasinya tetap didapat, bisa dibandingkan. Nah, contohnya adalah yang kiri. Yang kiri itu inflasi umum. Kalau inflasi umum atau IHK keseluruhan ya, maksudnya seluruh. Nah, seluruh saya ambilkan tahunan. Nah, tahunan di bulan Desember. Jadi begitu loh. Tadi kan kita sudah belajar yang paling kanan dulu itu 2020 kan yang kita taruh di situ 1,68. Tadi kan sama. Yang grafik kiri yang paling kanan. Nah, yang tahunan. Nah, 1,68 kan? Tadi sama dengan di atas. Tahun sebelumnya, nah ini bisa kita baca sebagai inflasi tahunan seluruh barang. Bisa kita bicara ini inflasi di bulan Desember akhir tahun, tapi juga inflasi kalender. Itu sebelumnya 2,72 itu tahun 2020. Maaf, 2019. 2018-nya 3,13 dan seterusnya. Nah, tetapi kita harus tahu yang data 2020 ini sebenarnya memakai tahun dasar 2018. Tetapi ketika dibuat inflasinya bisa dibandingkan langsung. Tapi tahun dasarnya indeksnya beda, dia pakai 2000. Nah, sampai tahun 2007 kita pakainya indeks harga tahun dasar 2007, khusus 2006 di situ pakainya tahun 2002. Tetapi angka inflasinya sama dengan perubahan indeks itu di-adjust dapat angka-angka. Apa yang terlihat? Memang sebelum pandemi pun di tahun 2000 berapa itu mulai dari 2015 ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coba perhatikan. Angkanya di kisaran 3, hanya sempat agak tinggi 3,61 di 2017. Nah, bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, umumnya kan ada 8, ada 6, ya pernah rendah di 2009. Nah, ini menarik yang rendah itu. 2009 itu terjadi resesi kecil ya, resesi selama 2 semester. Nah, jadi ini menarik. Nah, ini sudah mulai jadi kajian baru. Dahulu selalu keadaan sulit suatu negara, krisis kah, resesi kah, itu umumnya dikaitkan dengan inflasi yang tinggi. Sehingga dulu ada istilahnya stagflasi ya, stagflasi. Stag itu pertumbuhannya stag atau negatif, lalu flasi itu inflasi, sehingga perekonomian mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah bahkan negatif ditambah inflasi yang tinggi, namanya stagflasi. Nah, kita mengalami di tahun 1998, 1999 juga masih, meski sudah positif tapi kan nggak sampai 1. Nah, tetapi fenomena terbaru di banyak negara termasuk Indonesia ini agak unik. Ketika pertumbuhan ekonomi itu rendah bahkan resesi di tahun 2009 itu dan kembali di 2020, pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif di beberapa triwulannya disertai dengan inflasi yang rendah. Nah, jenis penyakit baru. Gampangnya dulu tuh ya jantung dengan darah tinggi gitu loh. Nah, ini kok jantung dengan tekanan darah rendah. Ini sebetulnya bukan penyakit baru juga, pernah dialami beberapa periode ekonomi, tetapi kajian ekonomis tentang ini masih bisa dikatakan masih
masih berkembang. Sehingga nanti kalau saudara-saudara yang berminat, kita kan cuma pengantar ini menarik. Salah satu hal yang menarik. Tapi kembali ke titik kita dulu, kita pahami dulu inflasi itu inflasi. Nah, yang kanan kita buat bulanan. Sengaja inflasinya nggak saya tulis di grafik itu. Kalau yang apa itu orange ya itu bulanan, yang kuning itu tahunan, yang abu-abu tahunan, yang kuning itu kalender. Makanya di Desember tengah-tengah itu, Desember 2020 yang tengah-tengah ya itu kan sama antara kalender dengan tahunan, karena kan di Desember sama. Nah, yang kuning yang di 2021 masih bulan Juli belum sama yang kalender dengan yang tahunan. Nah, itu skalanya yang sebelah kiri. Saya tadi mengolahnya kurang pas, itu 0,1% itu ya, persen ya. Nah, saya ingin mengenalkan yang batang birunya, indeks namanya ya toh. Tadi kita sudah sebut tapi tidak kasih contoh, indeks harga konsumen. Nah, tahun dasarnya 2018 sama dengan 100, tahun dasar setahun ya, dan bisa dikatakan Desember 2018 itu 100. Maka di indeks yang di bulan-bulan yang tercantum ini dibandingkan dengan indeks di Desember 2018. Langsung saja yang paling kanan bulan Juli yang sekarang nih 106,54. Nah, jadi berarti kan dibandingkan dengan 2 tahun lalu 19 20 lebih ya, 2,5 tahun yang lalu, 2 tahun 7 bulan itu hanya terjadi kenaikan indeks 6,54, ya berarti bisa dibaca 6,54%. Nah, itu indeks. Nah, cara menghitung inflasi itu ya indeks dibandingkan indeks. Jadi bukan langsung presentasi. Kalau misalnya bulanan ya 106,54 itu dibagi sebelahnya. Berapa sebelahnya? Sebelahnya 106,4 berapa kan itu ketutupan. Ya itu dapat 0,08 tadi, 0,08 karena memang dekat banget. Kalau tahunan yang 106,54 itu dibandingkan dengan Juli setahun sebelumnya. Nah, bisa geser. Nah, itu agak lumayan karena di situ 104,9. Tadi naik sekitar 1,52%, ya toh? 1,5% naiknya. Itu namanya tahunan, year on year. Tadi kalau yang batang 2 berjejer itu month to month. Lalu kalau kalender yang 106,54 itu dibandingkan dengan Desember 2020 yang 105,68. Baru dapat kenaikannya. Nah, naikkan 0,80. Nah, kenapa saya perkenalkan ini untuk melihat indeks. Nah, bagaimana si BPS menyusun indeks? Kan tadi sudah saya katakan, dia mengamati 833 komoditas dan dari surveinya dia beri bobot. Jadi nggak sama bobot setiap barang itu kan, rata-rata. Pakai namanya indeks less payers, tapi ya teknis itu. Yang penting ada timbangan-timbangannya. Nah, tetapi itu total komoditas. Setiap kota ada yang 300 komoditas, ada yang 460 kayak DKI, 467 dan seterusnya. Untuk mengcover di kota-kota tersebut itu juga berdasarkan survei duluan. Komoditas apa yang paling banyak dikonsumsi. Jadi kalau nggak banyak ya nggak jadi patokan. Nah, begitu ya. Nah, mari kita lihat berikutnya untuk menunjukkan yang bulanan. Nah, yang kiri dulu. Yang kiri itu saya potongkan dari BPS juga yang kemarin Juli. Nah, BPS mengatakan dari 90 kota, nah itu 61 kota mengalami inflasi. Berarti kenaikan harga. Tapi jangan lupa ya, yang dimaksud ini adalah bulanan. Nah, bulanan month to month. Juli dibandingkan Juni 2021. Ada 29 kota yang mengalami deflasi. Nah, kita kalau membuat grafik 90 kan repot. Anda nanti cek sendiri kalau tertarik dengan kota Anda. Menurut BPS, yang mengalami inflasi tertinggi itu adalah Sorong, 1,51%. Ingat, tadi bulanannya cuma 0,08 ya, dia 1,51. Lalu inflasi terendah itu sampai 0,01%. Nyaris tidak inflasi kan? Itu 0,01% loh. Berarti indeksnya mungkin geser 0, juga. Nah, pada saat bersamaan yang deflasi, jadi Sorong tertinggi, ini Sampit ini biarpun
0,01, tapi tetap naik. Ada ternyata daerah-daerah yang justru turun harga-harga secara umum ya, bulanan. Nah, di antara 29 kota yang justru harga-harga turun itu, yang tertinggi, maksudnya depresi itu, yang turunnya paling banyak, itu Manokwari, 0,60. Lalu yang terendah berikut, yang deflasi terendah, deflasi tertinggi itu berarti sebetulnya yang kenaikannya paling, yang penurunannya paling signifikan. Ada yang deflasi, tapi turunnya ya nyaris hanya sedikit, 0,01 minusnya ya. Itu 2 kota, Maumere dan Samarinda. Nah, tetapi kita tidak hati-hati dengan informasi begini. Ini kan informasi bulanan. Sorong kok begitu. Jangan-jangan Sorong di bulan Juni terhadap Mei itu bagaimana? Jadi ini kan informasi bulanan. Karena itu supaya saya olahkan di sebelah kanannya yang berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, berarti 19 bulan. Untuk saya pilih itu, kan ada Sorong itu tadi, lalu ada saya pilih Samarinda. Nah, saya tambahkan DKI. Karena DKI ini penting ya untuk diketahui karena dia barometer dalam banyak hal termasuk inflasi. Nah, terus yang hitamnya itu yang Indonesia, jadi yang keseluruhan. Nah, tinggal kita melihat di bulan-bulan itu, hitam dulu diperhatikannya. Hitam itu berarti menunjukkan inflasi bulanan Indonesia nasional. Nah, tadi yang siapa tadi? Si Sorong yang biru. Yang tadi paling atas memang jauh kan dia 1,5, yang lain cuma 0,08, paling ujung kanan dulu. Nah, kan dia paling tinggi. Nah, sebelumnya juga ternyata Juni dia tinggi, Mei juga tinggi. Tetapi mari lihat, dia pernah lebih rendah dari nasional di bulan Februari lalu. Nah, juga pernah di bulan Oktober. Jadi kita tetap harus hati-hati. Nah, begitu juga dengan kota-kota lain. Nah, Jakarta kelihatannya polanya Jakarta itu hijau ya, agak dekat banget dengan nasional ya, berimpit hampir dengan hitam kan, kecuali di bulan Desember. Jadi berimpit. Nah, ini kita keperluan saya menyajikan ini adalah jika saudara-saudara melakukan studi tentang ekonomi daerah, ya inflasi begini diolah, ini baru bulanan, tentu bagusnya ada informasi tahunannya, terutama tahunan ya. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan inflasi di daerah tersebut bisa dibandingkan dengan nasional. Ini contoh saja. Yang penting saya ingin mendeliver satu informasi bahwa jangan tergoda dengan untuk menyimpulkan ketika baru dapat pengumuman untuk kondisi 1 bulan. Itu belum mencerminkan apa-apa. Kurang lebih begitulah maksudnya. Nah, kita masuk kepada kenapa harga-harga bisa berubah tersebut. Ya, tadi untuk cara menghitungnya kan indeks dulu. Indeks dibandingkan dengan indeks dapat persen yang disebut inflasi atau deflasi. Nah, pertanyaannya secara teoritis, wacana teori, itu kenapa harga-harga naik? Ya. Kalau sehari-hari ya mudah saja toh. Pokoknya kalau berangkat ke pasar kemarin daging sekilo 80.000, hari ini 90.000 ya naik gitu toh. Atau beli rumah tahun kemarin, tahun ini. Nah, tetapi secara teoritis ada 3 ya yang mempengaruhi, 3 aspek yang mempengaruhi inflasi. Pertama ya sisi supply, penawaran. Jadi kalau penawaran itu terutama sekali terkait dengan konteks analisis inflasinya ini adalah ongkos. Jadi kalau memang ongkos produksi, ongkos perolehan dan seterusnya dari barang tersebut meningkat, itu mendorong inflasi. Kalau dia menurun, dia mendorong penurunan tingkat inflasi, bahkan bisa mendorong kepada deflasi. Masuk akal ya. Jadi ketersediaan barang lah begitu gampangannya. Yang kedua sisi permintaan. Ya wajar toh. Ya ketersediaan barang mungkin sedikit meningkat, tapi kebetulan pada waktu bersamaan yang butuh lebih banyak. Nah, itu kan namanya demand pull inflation. Ini kelihatannya omongan common sense, tapi kalau kita nanti mengumpulkannya dengan data, menganalisisnya konteks beberapa bulan, apalagi tahun, untuk komoditas-komoditas tertentu, ini punya cerita dan harus dibuktikan dengan model-model tertentu. Apakah satu barang itu lebih dipengaruhi oleh supply-nya ataukah oleh demand-nya, harganya. Nah, gitu misalnya. Itu nanti juga bisa masuk lebih jauh bahwa bagaimana struktur produksi di negara tersebut terhadap barang itu. Nah, seperti gegeran-gegeran kita tentang
harga apa kemarin itu PCR misalnya. Sebetulnya kalau dia di luar soal politiknya, ketika dia berlangsung sebulan 2 bulan, ya bisa dianalisis juga inflasinya, bahwa nanti penyebabnya adalah biaya distribusi dan sebagainya. Sisi supply berarti kan, sisi supply itu tidak hanya ongkos produksi, ongkos sampai ke depan konsumen. Atau tabung gas bisa 3-4 kali lipat, ternyata tabungnya ada banyak yang menyembunyikan, berarti kan sisi demand-nya misalnya. Tapi memang kalau untuk kasus tabung gas PCR ya nggak menarik dianalisis begini ya, orang lagi sensitif loh. Tapi ini untuk contoh ekstrim saja, bahwa kelihatannya kita bicara hal-hal enteng-entengan di inflasi ini, tetapi inilah salah satu subjek analisis perekonomian suatu negara yang sangat urgent, karena sambungannya panjang. Kalau sisi supply yang penyebab terus-menerus dari kenaikan satu barang, berarti kan dia kapasitas produksinya, nanti menyangkut teknologinya, mungkin menyangkut juga perbandingan tenaga kerja dan seterusnya, kan banyak, bahwa tidak di situ tingkat kebersaingannya juga di tingkat internasional dan seterusnya. Nah, faktor ketiga ini yang sudah sering banget dan mungkin buat publik biasa kadang agak samar, padahal ini yang justru terutama di negara maju itu lebih penting, dan belakangan di negara-negara seperti Indonesia juga lebih penting, adalah faktor ekspektasi inflasi. Ekspektasi itu ya ekspektasi kan kalau bahasa seharinya harapan, dugaan lah. Jadi barang itu ada banyak dan produksinya juga ongkosnya biasa aja, nggak ada peningkatan. Nah gitu loh. Permintaannya saat ini juga biasa aja, tetapi ini nanti mau naik harga-harga ini. Nah, itu ekspektasi namanya. Contoh yang simple, di situasi normal ya, jangan pandemi. Orang selalu berekspektasi harga mobil di bulan Februari, Maret itu nanti diumumkan naik oleh perusahaan otomotif, sehingga ada tekanan pada inflasi terhadap itu. Rokok juga begitu, ketika ini biasanya tiap awal tahun itu ada kenaikan cukai, rokok akan naikkan. Nanti saya akan cerita juga yang lebih simpel, tapi lebih sehari-hari di sesi berikut. Tapi yang penting itu ekspektasi itu begitu. Dan juga ekspektasi dari otoritas. Ketika Bank Indonesia dan pemerintah pengen menurunkan atau menjaga inflasi di tingkat 2 atau 2,5%, dia diumumkan ke publik, mereka punya kebijakan-kebijakan untuk mengarahkan itu. Kan punya instrumen, ada beberapa harga barang dan jasa yang dikendalikan oleh pemerintah. Bank Indonesia punya instrumen dengan menarik ulur jumlah uang beredar atau mengendalikannya. Itu atas dasar perhitungan ekspektasi, dan hal-hal seperti itu diamati oleh pelaku-pelaku besar, karena pelaku-pelaku besar kan di perusahaannya punya chief ekonomis, punya konsultan dan sebagainya. Jadi ekspektasi ini menjadi penting. Nah, mungkin yang lebih ekstrim lagi, contoh bahwa ini Bank Sentral Amerika, ini di Amerika ya, tapi pengaruh ekspektasinya ada di sini juga, akan melakukan kebijakan yang seperti apa gitu. Lalu itu nanti dampaknya ada modal-modal di sini yang pergi ke sana dan seterusnya. Di Amerika sendiri juga ada pengaruh yang sangat besar bahkan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, lalu ongkos supply tadi bisa ditambahkan. Itu juga bisa dipengaruhi oleh dampak inflasi luar negeri. Bisa nilai tukar. Jadi ongkos produksi naik karena nilai tukar rupiah melemah misalnya. Padahal banyak komponen kita yang terkait dengan barang impor. Nah, itu bisa ya. Bisa juga karena terganggu bencana alam. Ya, itu kan sudah kita alami kemarin tabung gas. Nah, dan seterusnya. Nanti sambil kita pelan-pelan melihat. Sedangkan pengertian yang lebih luas adalah kalau analisis makroekonominya dengan apakah negara tersebut sudah melakukan produksi. Kalau kita belajar PDB ya, itu seperti kapasitas mesinnya, kapasitas produksinya. Nah, kalau dia sudah full capacity, berarti kan dia sudah, kalau ada permintaan tambahan, nggak akan bisa lagi nambahin barang, pasti harganya yang naik. Nah, seperti itu. Tapi ini agak rumit sedikit, cuma tetap ini ada pengaruhnya secara psikologis. Nah, begitu. Di slide berikut ini untuk bacaan saja. Tadi sudah saya jelaskan tentang apa ekspektasi itu. Nah, mungkin di situ di slide berikut. Jadi 3 tadi toh. Nah, itu sini saya tambahkan. Tadi kan ada contoh lain, misalnya menjelang hari-hari besar itu udah ada ekspektasi harga naik. Lalu ketika menjelang ada pengumuman upah minimum provinsi, sepertinya sepele ya, tapi kan
dalam praktek ini punya pengaruh. Hanya memang ketika pandemi 2 tahun ini yang gini-gini agak sedikit nggak ngaruh. Kenapa ya? Tadi mungkin ya udah karena daya belinya lemah, sama ekspektasi pedagang mau naikin bang nggak dinaikin aja nggak laku, misalnya begitu ya. Nah, tapi diskusinya jadi panjang. Tapi yang penting secara teori itu beginilah. Dengan cara seperti itu, di slide penutup untuk sesi ini, Bank Indonesia yang bertugas, jadi tugas mengendalikan ekspektasi inflasi itu sebenarnya Bank Indonesia. Tapi karena banyak hal juga adalah di dalam wilayah kerja pemerintah, karena itu ada tim koordinasi inflasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah ya. Tetapi ini jalan berpikirnya. Tapi ini tidak resmi dinyatakan Bank Indonesia ya, tapi saya dapatlah ini kajian aslinya itu seperti ini, nanti diolah dalam berbagai strategi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia, didiseminasi di forum bersama itu, diambil mana yang harus dimengerti. Tapi prinsipnya seperti yang dijelaskan tadi. Kita paling kanan dulu. Bahwa urusannya adalah inflasi IHK yang paling kanan ya toh? Diam. Skema ini kan tolok ukur lama. Umumnya tuh khawatir inflasi tinggi. Jadi khas. Sampai sekarang belum dirubah menurut saya. Kekhawatiran Bank Indonesia yang utama itu adalah inflasi yang tinggi. Sehingga sebetulnya dia tidak siap dengan jurus ketika inflasinya rendah. Nah, ini skema ini menampakkan demikian. Nah, jadi itu ingin dikendalikan sampai tingkat yang tidak terlalu tinggi. Nah, salah satu bagian dari inflasi konsumen itu adalah inflasi inti. Nanti di sesi berikut ya, ada 3 kelompok barang. Ada yang harganya diatur pemerintah yang paling atas. Nah, ada yang paling bawah yang komponen bergejolak. Komponen bergejolak itu makanan, terutama makanan ya. Kemudian yang atas itu bahan makanan, maksudnya kayak cabai tadi yang kita bicarakan. Yang atas yang diatur pemerintah ada juga. Nah, ini diperhitungkan. Nah, kalau ke kirinya, tadi yang kita bicarakan tadi, sudah diperhitungkan tentang nilai tukar, tentang target inflasi, ekspektasi, inersia, forward looking, harga komoditas global. Nah, sedangkan yang investasi bergolak itu diperhitungkan adanya kemungkinan goncangan. Sedangkan yang tadi di paling atas kanan itu komponen yang diatur pemerintah itu juga goncangan. Kalau tiba-tiba harga minyak ini terus-menerus naik ya naik juga lah kan. Sekarang sih ini skema sebelum dilepasnya banyak harga ya. Ya tetap kan bensin segala macam, bensin sekarang itu istilahnya bukan bensin ya, apa macam-macam itu. Nah, ini dengan cara menghitung begini, ini alur pikir. Nah, di mana campur tangan otoritas bisa dilakukan? Di target inflasi kah? Di pengendalian pangan kah? Di harga komponen yang diperintahkan? Ini untuk menunjukkan cara berpikir saja. Nah, begitu ya, dari cara pemahaman determinan. Nah, sedangkan datanya BPS, gitu loh. Karena itu di forum itu BPS ada, pemerintah daerah ada, pemerintah pusat ada, jangkarnya adalah Bank Indonesia. Nah, sayangnya belakangan ini kelihatannya tidak bergema ini karena rendah inflasinya. Sedangkan alur berpikirnya adalah bagaimana inflasi itu bisa terkendali. Tetapi tidak tertutup loh ya. Setelah pandemi berjalan nanti tahun depan kita kembali ke persoalan rutin perekonomian di seluruh dunia, kembali ke inflasi yang tinggi. Itu bisa saja, itu kajiannya lebih jauh ya. Yang jelas 5 tahun ini tidak terlalu dialami. Begitu untuk sesi 11 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.